Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam channel Junior L Official YouTube channel. Pagi ini kita tetap main lagi ke lahan ya dulur. Mohon maaf untuk penguploadan video. Untuk beberapa hari ini agak terjeda karena aktivitas sibuk di lahan panen bawang merah, khususnya Kabupaten Nganjuk sektor barat. Dan pagi ini saya akan mereview lagi ini lahan saya yang agak di seberang ya dulu, agak di ujung, yang dikelilingi lahan padi dan kedelai, ada juga jagung. Sedadak ini enak lur, jagung, padi, gandum, kedelai, kemangi, terus lombok, semua campur. Tapi lahan saya tetap saya tanami bawang merah. Dan pada pagi hari ini saya akan mereview ini, alhamdulillah sudah umur 60 lebih dan alhamdulillah sudah laku keras ya dulur. Dan besok insya Allah dijabol sama penebasnya. Dan saya pada tema hari ini akan membahas tentang lahan bawang merah yang dikelilingi lahan padi ya. Bagaimana tips cara perawatannya, pasti agak lebih ekstra, dan trik-triknya bagaimana, ikuti terus video dalam channel Junior L Official YouTube channel. Jangan di skip, tonton video sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya dulur. Sekali lagi jangan lupa subscribe, ikuti terus videoku. Nah seperti ini ya dulur penampakannya. Ini lahan saya yang luasnya sekitar kurang lebih 125 ru atau seperapat. Orang Nganjuk biasa mengatakan seperapat. Ini lahan saya yang di ujung atau sebelah, yang dikelilingi lahan padi. Kelihatan itu padi, ada juga kedelai, ada juga lombok, kemangi, kedelai, jagung, semuanya ada. Bisa saya lihatkan semua seperti ini ya. Ini petaninya nggak tahu, ini agak kurang bisa kompak kalau diajak tanam bawang merah. Tapi sebenarnya untuk tanah itu bagus, ini sangat bagus, tanahnya hitam. Tapi untuk petaninya kan masing-masing ya, kita hargailah. Yang penting niat kita tetap untuk tanam bawang merah. Dan untuk pagi hari ini, tepatnya tanggal 21 Agustus 2022 ya, 2022 tanggal 21 Agustus saya mereview lahan saya, lahan pamungkas ya ini dulur. Ini kemarin tanam tanggal 19, jadi usia sudah 60 lebih. Ini bisa saya lihatkan, itu ada bawang merah juga agak di seberang, ngeblok ya ini dulur. Lahan sini itu ngeblok, ada lagi di jauh sana. Tapi yang kebanyakan itu mayoritas ini bisa saya lihatkan padi, gandum. Ini juga sudah ada yang baru tandur padi. Seperti ini suasananya, beda dengan lahan yang khusus bawang merah di Nganjuk sektor bagian barat. Seperti ini ya dulur. Dan baik, untuk tema pada pagi hari ini pagi sudah menjelang agak siang ya dulur. Ini tadi bangunnya agak kesiangan karena kemarin aktivitas capek. Ini baru bisa ngevlog. Seperti ini lahan yang dikelilingi tanaman padi itu. Yang jelas yang pertama itu, jika mau awal tanam itu yang pasti harus niat ya dulur. Dikumpulkan niate dikelompokno. Jadi kalau sudah ada niat pasti ada kemauan. Itu yang pertama. Ini bisa saya perlihatkan. Yang pertama niat, kemudian yang kedua ada kemauan, lalu membuat bedengan atau cemplongan lahan bawang merah.
Yang pasti seperti yang sudah saya jelaskan, tidak semuanya itu tanam bawang merah yang dikelilingi lahan padi itu perawatannya itu ekstra. Itu tergantung ya dulur, tergantung kita penyemprotan, mengamati di lahan bagaimana situasinya. Yang pertama itu pasti kita melihat sikon. Kalau tanam bawang merah itu jangan sampai padi sudah usia di atas 30 hari. Nanti kalau bawang merah kan usianya 60 hari dipanen, itu sudah wajib. Nanti kalau tidak bisa menyelah, pasti kalau bawang merah usia 50 menjelang panen atau sebelum panen dan padinya sudah panen duluan, pasti nanti omonya akan masuk atau pindah ke tanaman bawang merah dulur-dulur semua. Jadi tipsnya adalah piye carane, bagaimana caranya tanam bawang merah itu panennya itu mendahului padi, atau jangan sampai padi panen dulu. Dan untuk masalah perawatan, diusahakan kalau situasi melihat kanan kiri atau cover. Kalau covernya agak lumayan, itu diusahakan penyiraman itu sore hari ya dulu, sambil gurak mengusir cover ya, biar cover pindah dari tanaman bawang merah kita ke yang lain. Itu diusahakan sore hari. Penyemprotan bisa diselang 2 hari sekali, itu wajib. Dan monggo bagi dulur-dulur sahabat tani Nusantara, untuk yang punya keinginan pindah ke tanaman bawang merah yang masih belum mengerti, monggo di absen dari kota mana saja, daerah mana saja, silahkan salam seduluran, bisa tanya-tanya atau saling tukar pendapat bagi ilmu. Saya di sini sekali lagi bukan yang paling pintar atau paling mengerti, tapi saya sekedar sharing, membagikan informasi seputar tanaman bawang merah, tepatnya di Kabupaten Nganjuk. Monggo salam seduluran, salawase. Di sini saya menjelaskan beberapa tips dan cara tanam bawang merah yang dikelilingi lahan padi. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, untuk penyemprotan, obatnya apa saja, pupuknya apa saja, bisa ditanyakan. Yang masih belum tak paham, insya Allah akan saya jawab. Dan untuk masalah bibit, tetap ya dulur, saya pakai bibit tajuk Thailand Nganjuk, varietas Thailand Nganjuk. Ini saya pakai bibit cetakan saya sendiri ya. Karena apa? Pasti tumbuh, karena tahu karakternya bagaimana, usia simpannya berapa lama, dan nanti kalau ditanam biornya berapa hari itu tahu. Jadi varietas tajuk itu sudah diakui di beberapa atau di semua daerah ya dulur, baik di dataran tinggi maupun dataran rendah, itu cocok semuanya. Bisa tanah besok atau tanah hitam, itu sama bagusnya. Jadi untuk bibit tajuk itu jangan diragukan lagi. Keunggulan dan kualitasnya pasti bagus, insya Allah, tergantung perawatan dan skill memupuk, skill menyemprot
supaya bawang merah bisa superdure. Dan karakter bawang merah kalau sudah usia di atas 60 hari itu seperti ini ya dulur. Daunnya sudah mulai menguning, itu tandanya pembuahan sudah maksimal dan siap untuk dijabul atau dipanen. Dan insya Allah ini dipanen besok tanggal 22 Agustus 2022. Alhamdulillah sudah laku keras dulur. Ini lahan yang agak di seberang yang dikelilingi tanaman padi, lahan padi, jagung, lombok, kemangi, bayam, kedelai, mare-mare, ada pisang, tanamannya mare-mare. Jadi kita hargai saja, petaninya maunya begitu. Yang penting kita tetap tanam bawang merah, karena skillnya di bawang merah, insya Allah tanamannya juga bawang merah. Dan pada pagi hari ini saya mereviewnya seperti ini. Tipsnya juga seperti tadi. Silahkan yang masih belum paham atau masih ingin bertanya, monggo. Salam seduluran, saklawase, saling bertukar pengalaman, bagi ilmu. Monggo di absen, dulur dari mana saja. Dan jangan lupa jangan di skip, tonton video sampai selesai, like, share, dan komen ya. Dan mungkin ya ini dulur-dulur semua ada permasalahan yang tanam bawang merah dikelilingi oleh lahan gandum, padi, jagung, dan lain-lain. Mungkin ada keluhan apa, silahkan ditanyakan, boleh, monggo. Insya Allah saya pasti akan menjawab. Dan kalau belum tahu ya pasti akan saya usahakan cari tahu. Dan untuk tips-tipsnya seperti yang sudah saya jelaskan. Dan untuk yang masih belum paham atau belum mengerti, silahkan ditanyakan, monggo. Saya insya Allah pasti akan menjawabnya. Ini cuacanya sangat bagus ya, cerah. Dan kemarin hujan selama 3 hari itu sudah mulai masuk fase pembuahan, itu malah bagus. Karena kalau memang tanamannya bagus dihujani 3 hari itu semakin bagus, karena sudah fase pembuahan itu tambah mekrok-mekrok ya dulur, tambah besar, superdure. Ini pasti superdure. Besok insya Allah saya akan mereview lagi untuk panen pamungkas ya, panen pamungkas lahan saya usia 60 lebih dijabol. Besok insya Allah saya pasti akan mereview. Nah, jadi untuk poin pada pagi hari ini seperti itu ya dulur. Yang pertama, tanam bawang merah di lingkungan lahan padi dan sekitarnya. Itu penyiraman kalau bisa sore ya, tidak seterusnya sore ya, di selang pagi. Dan untuk penyemprotan itu sangat wajib selang 1 hari ya dulur. Selang 1 hari siram semprot itu wajib. Dan untuk tanam seperti tadi yang sudah saya jelaskan, jangan sampai bawang merah itu panennya didahului oleh tanaman padi. Itu pasti nanti omo, penyakit, dan lain-lain itu pasti pindah ke bawang merah, merangsek ke bawang merah. Nanti kewalahan, obat apapun nanti kewalahan. Kalau bisa tanam bawang merah itu nyelah tanamnya sebelum tanaman padi panen. Bawang merah harus panen duluan, jadi tanamnya harus bisa menyelah. Dan untuk mengusir kapur seperti tadi bisa dilakukan sore hari penyiraman agar tanaman tetap fresh dan terhindar dari penyakit. Penyemprotan rutin, pemupukan juga demikian rutin. Insya Allah 60 hari panen ya, tergantung skill masing-masing. Dan untuk Nganjuk sektor barat saya infokan sudah selesai ya, habis semua di lahan. Bawang merah sudah ditebas sama pemborong dan sekarang sudah merangsek ke
Nganjuk bagian tengah mulai merangsek, para penebas juga sudah mulai pindah ke Nganjuk bagian tengah ya, insya Allah sudah mulai dijabel. Dan Nganjuk sektor barat sudah kosong ya, lahannya sudah padang, sudah mulai ada yang mengolah lahan, naikkan tanah atau naikkan dut, persiapan tanam lagi. Bulan 9 tanggal muda, bulan 9 tanggal muda, persiapan tanam musim apitan ya dulur. Bibitnya tetap tajuk, Labuan 3 serentak Nganjuk sektor barat ya. Saya infokan tanggal muda bulan 9, tepatnya bulan September 2022, Nganjuk sektor barat sudah mulai tanam musim apitan. Dan untuk pagi hari ini terima kasih yang sudah hadir. Salam seduluran. Saya masih di Nganjuk sektor barat, insya Allah tetap membagikan informasi seputar bumbu dapur tanaman bawang merah yang masih ngadeg jegrek di lahan, seputar perawatan dan lain sebagainya. Silahkan dulur semua di absen dari mana saja. Video pada pagi hari ini cukup sekian. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya yang sudah menyimak dan menonton sampai selesai. Jangan lupa di subscribe, dan terima kasih yang sudah membantu dukungan subscribe. Saya doakan rezekinya lancar, dimudahkan segala urusan, amin. Saya dengan channel Junior L Official YouTube channel mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan subscriber dari dulur-dulur semuanya. Dan untuk video pada pagi hari ini cukup sekian, dan terima kasih. Yang masih belum paham dan belum mengerti silahkan bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.